Selamat datang di acara saya. Oh, Ya, sekitar 4 tahun jadi anggota dewan, itu apa sih yang dilakukan oleh Kang Farhan di setiap masa reses? itu makanya yang kita lakukan adalah keliling ke setiap titik kantong masyarakat, terutama di RW-RW yang memiliki rumah rumah isolasi. Ada sedikit confuse di masyarakat, seolah-olah anggota dewan itu diharapkan menyelesaikan masalah. Nggak bisa. Anggota dewan itu adalah bukan eksekutor. Persoalannya bukan cuma soal tahu, Ya, soal tidak tahu. Tahu tapi salah. Dalam artian gini, ini kan legislator. ya. Kok menjalankan fungsi eksekutif? Assalamualaikum. Jumpa lagi Sobat Parlemen dengan Ini Parlemen. Bersama saya Indra Pahlevi dan rekan setia saya Bang Indra Iskandar. Sehat Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah. Jadi pada kali ini kita akan ngebahas satu bukan masalah tetapi kerja DPR ya yang sering dianggap masalah oleh masyarakat. Oleh karena itu nanti kita akan coba bincang-bincang ya. Selain dengan host expert di sebelah saya ini, kita kedatangan tamu istimewa hari ini ya. Selain ada masyarakat, kita kedatangan salah satu anggota DPR yang sangat dicintai oleh netizen khususnya. Wah, amin raya. Amin. Ya, kira-kira gitu. Iya. Di hadapan saya ada dua narasumber. Yang pertama Kang Maman Suherman. Sehat selalu. Sehat, alhamdulillah. Ini itu Indra and Indra. Indra. Boleh ini kita jadi Andy. Indra and Indra. Kita ini Pak. Dan yang tadi saya sampaikan Kang Farhan. Selamat datang di acara saya. Oh, Ini karena beliau ini dulunya jadi host biasanya. jadi Mas Indra, Bang Indra, Kang Maman, saya tuh ngelihat sekarang istimewa. Para pejabat publik itu dipaksa untuk menjadi pembicara publik seperti beliau-beliau ini. Dulu zaman saya masih jadi pembawa acara, mana boleh bawain acara, harus jadi narasumber. Dan kita yang diktein. Sekarang dibalik. Oke, siap. Oke, gitu kira-kira. Iya kan? Ya. Jadi kita mulai dari Kang Farhan nih, siap anggota dewan. Karena kita ngomongin reses, kira-kira ya selama sekitar 4 tahun jadi anggota dewan, itu apa sih yang dilakukan oleh Kang Farhan di setiap masa reses? Kita bagi 2 periode. Periode pandemi dan pasca pandemi. Kalau masa pandemi, terima kasih kepada pimpinan DPR dan juga Sekjen DPR, itu kita diperbolehkan memberikan bantuan berupa sembako. Karena sebetulnya reses nggak boleh berupa bantuan sembako awalnya kan. Iya. Tapi ada kompensasi seperti itu, maka yang kita lakukan adalah keliling ke setiap titik kantong masyarakat, terutama di RW-RW yang memiliki rumah rumah isolasi. Isolasi. Rumah isolasi untuk penderita COVID di RW tersebut. Kerjasama dengan Dengan RW. Karena kita harus kerjasama dengan RW. Nah, dari RW tahu bahwa di RW saya ada Pak satu rumah isolasi. Ya udah kita ke sana drop bantuan. Itu yang kita lakukan. Resesnya seperti itu. Dan sangat terbatas, pertemuan maksimum 5 orang. Bahkan memberikan bantuannya aja jarak jauh gitu. Nggak dilempar sih. Tapi jarak jauh lah gitu, nggak ada upacara-upacara. Tapi pasca pandemi, terutama memasuki tahun 2022, masuk ke masa sidang bulan apa ya? Setelah Lebaran lah. Setelah Lebaran 2022, nah kita lebih cair itu. Kita mulai melakukan pengumpulan lagi, kembali ke kegiatan utama, yaitu dalam reses mendapatkan aspirasi masyarakat. caranya gimana tuh? Kumpulin. Kembali di ruang-ruang RW. Saya selalu di ruang-ruang RW. Karena dengan ruang-ruang RW itu memang daya tampungnya sedikit, tetapi menjadi sering. Jadi sehari dalam sekali reses itu saya bisa 6-8 titik. Nah itu kan wilayahnya kan Bandung Raya. Bandung dan Cimahi. Kota Bandung, Kota Cimahi. Ya. Itu habis dalam satu kali masa reses di Kuningan. Nggak mungkin. Jadi saya itu kalau dilihat secara data ya, perolehan suara saya itu pribadi itu 4,7% dari DPT di Kota Bandung, Kota Cimahi. Sampai dengan bulan Februari 2023 berdasarkan data saya baru menyentuh 4%-nya.
Masih jauh dong. Masih 0,7% yang belum saya sentuh. Gitu. Itu udah mau 3 tahun ya, jadi 2,5 tahun. Nah, hal itu dilakukan dengan cara yang memang sangat detail dan memang agak kurang menyenangkan untuk beberapa kelompok politik tertentu gitu. Jadi caranya gini saya. Sejak saya mulai menurunkan kegiatan reses lagi, itu kan dalam setiap kali reses saya juga sekalian tidak hanya mendengarkan aspirasi, tapi juga menyaluran bantuan. Karena kadang-kadang kita kan bekerja sama dengan para mitra-mitra kerja kita. Contohnya, Kementerian Kesehatan membagikan program makanan tambahan PMT untuk posyandu. Kemudian memberikan juga misalkan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat memberikan bantuan timbangan untuk bayi gitu. Nah, waktu disalurkan itu pada upacara tersebut, kita ya, karena kita ini anggota parlemen jauh lebih fleksibel secara protokoler. Maka 3 minggu kemudian saya pasti akan mengutus tim survei ulang untuk menanyakan berdasarkan daftar hadir itu berapa orang yang betul-betul menerima, berapa orang yang cuman ada di daftar hadir tapi nggak terima apa. Banyak itu Pak. Di awal-awal itu ada beberapa kelurahan yang efektivitasnya cuma 35%. Jadi kita salurkan 100 bantuan. Yang 65% kemana? Diambil sama si pengurus-pengurus itu. Oh, langsung juga pengawasan juga berarti. Oh ya, kan fungsi kita pengawasan. Ya, artinya ada risiko juga ketika melakukan kunker berkolaborasi dengan Reses itu hilang. Potensi itu hilang. Ada ya. Hilang gitu. Tapi memang artinya gini, sebagai anggota DPR yang dipilih oleh rakyat, maka kami mengutamakan, ini terus terang aja nih, rakyat atau konstituen yang memilih kami. Seperti itu. Menurut saya sih memang orang nggak banyak tahu, masyarakat nggak banyak tahu apa yang dilakukan oleh anggota DPR ketika masa reses. Iya, memang agak susah kita melakukan sosialisasi gitu. Persoalannya bukan cuma soal tahu, soal tidak tahu. Tahu tapi salah. Dalam artian gini, ini kan legislator. Ya. Kok menjalankan fungsi eksekutif? Ya. Memberikan bantuan langsung misalnya. Ya. Nah, kalau semua nanti konstituen menganggap semua anggota DPR yang datang turun harus bawa sesuatu, lalu apa bedanya dengan eksekutor? Eksekutif. Ya. Ditahan dulu, Kang Farhan ya. Saya mau minta komentar Bang Indra sebagai rekan saya ya. Jadi sebagai dukungan kepada DPR, sejatinya kan DPR punya mekanisme kerja Pak. Jadi seperti apa sih mekanisme kerja DPR, termasuk juga dukungannya ketika masa reses dimiliki oleh anggota untuk turun ke daerah pemilihan. Ya, jadi sebenarnya pertanyaan ini mundur lagi nih. Tadi kalau melihat cerita Kang Farhan gitu kan, udah sangat jauh gitu dan masyarakat atau mungkin publik harusnya memang mendengar apa yang diceritakan sama Bang Farhan tadi, bagaimana kesibukan anggota DPR untuk menyentuh dan merawat konstituennya, sekaligus mendengar kebutuhan-kebutuhannya. Kebutuhan itu di lapangan disampaikan oleh masyarakat itulah yang dibawa pada saat masa sidang gitu. Di masa sidang itu adalah waktunya anggota atau DPR itu melakukan pekerjaan-pekerjaan politiknya di kantor gitu ya pada saat itu, baik fungsi pengawasan, fungsi legislasi maupun fungsi anggaran pada saat masa sidang. Pada masa reses itu anggota kemudian melakukan semacam disebut penetrasi ke konstituennya untuk menyampaikan pesan-pesan itu gitu ya. Kemudian mendengar aspirasi masyarakat itu. Nah, tentu pengumpulan massa di konstituen, ada yang disebut sewa tenda, sewa kursi, bawa snack, kadang-kadang hampir pasti juga harus kasih transport gitu ya. Itulah yang nggak tercover oleh anggota dan biayanya besar sekali gitu. Pada kali ini saya ingin coba mengeksplor apakah anggota DPR itu ke daerah hanya pada masa reses. Enggak ya. Tidak, jangan. Karena gini, saya tuh beruntung sekali karena dapil saya dari kota Jakarta hanya 2 jam 3 jam. Kalaupun macet paling lama 7 jam. Macet. Pas lebaran gitu ya. Enggak cuma lebaran. Oh, enggak cuma weekend juga. Oh iya gitu. Nah, jadi selalu mudah disentuh gitu. Bahkan kemudian saya pun sering mengundang konstituen untuk datang ke kantor saya itu
kemudian saya entertain lah dengan pernah lihat yang namanya gedung kura-kura nggak? Seperti apa sih yang namanya suasana sidang dan lain-lain. Pak Indra, pertanyaan yang sama sebetulnya. Kita butuh penjelasan juga di masyarakat nih. Kalau anggota DPR ke daerah itu, kata Kang Farhan tadi, tidak hanya pada saat masa reses. Sebenarnya seperti apa sih, Kang? Iya, kalau sebenarnya ada dua ya. Pada saat masa reses itu memang ada anggaran yang disiapkan untuk reses yang tadi saya duga itu sangat kecil sebenarnya untuk sebuah operasional dalam satu dapil. Iya. Tapi ada juga pada masa sidang juga dimungkinkan anggota tuh melakukan pulker gitu yang terprogram ya. Tapi itu biasanya tidak sendiri gitu ya. Itu dengan alat kelengkapan dewannya. Bisa dengan komisi, bisa dengan badan gitu ya. Jadi itu bisa dilakukan juga. Tapi yang tadi disampaikan Bang Farhan itu memang tentu satu keberuntungan ya, karena DPR dari Bandung itu jarak 3 jam gitu ya, sehingga kapanpun bisa menyapa konstituen, mendengar konstituen. Nah, kan yang selama ini dilakukan oleh anggota dewan itu pada saat masa sidang itu mereka dengan mitra-mitranya itu selalu menyampaikan apa yang terjadi di masyarakat yang harus diperbaiki, yang harus dipenuhi segala macam gitu ya. Nah, sehingga memang rasanya tidak cukup pada saat hanya masa reses mendengar aspirasi, kadang-kadang komunikasi itu lebih banyak. Nah, makanya anggota dewan juga ada didampingi dengan tenaga ahli yang itu selalu mendengar denyut masyarakat. Nanti disampaikan kepada anggota dewan untuk disampaikan kepada mitra kerja gitu, masalah-masalah apa yang terjadi gitu. Sehingga memang tidak heran kalau pada saat masa sidang di rapat dengan mitra, bisa dengan menteri, bisa dengan lembaga-lembaga lain, itu tumpukan pertanyaan banyak sekali gitu, dan itu harus diselesaikan. Dan itu kan pada saat masa sidang selanjutnya akan ditanyakan lagi tindak lanjutnya gitu ya. Jadi ada sedikit confuse di masyarakat, seolah-olah anggota dewan itu diharapkan menyelesaikan masalah. Nggak bisa. Anggota dewan itu adalah bukan eksekutor. Dia hanya menyampaikan masalah-masalah dan dia meminta kepada mitranya, pada pemerintah untuk menyelesaikan masalah-masalah agenda yang ada di publik, di masyarakat. Kan kadang-kadang gini, pada saat masa sidang itu ada satu kasus di satu wilayah yang menasional. Nah, DPR kan nggak harus tunggu masa reses untuk merespons itu. Pengalaman Kang Farhan mungkin juga gimana? Saya kasih contoh aja. Bandung Cimahi punya masalah dengan dampak dari pembangunan konstruksi kereta api cepat Jakarta-Bandung. Ya, karena konstruksi kereta elevated itu yang melayang di atas, tiangnya di bawahnya besar-besar sekali. Nah, tiang yang ditanam ke bawah itu sangat mempengaruhi dari salah satunya aliran air kotor, aliran sungai, bagaimana getaran terhadap perumahan yang ada di sekitarnya. Ya, nah itu yang kemudian kita hadapi. Nggak mungkin masalahnya nunggu kita reses. Kapanpun bisa terjadi. Contohnya pernah satu kejadian itu, sebuah ekskavator milik salah satu kontraktor asing di sana itu secara tidak sengaja kemudian malah menggali pipa Pertamina yang melewati daerah dan meledak sehingga menewaskan 2 orang pekerja. Alhamdulillah warga nggak ada yang kena. Tapi kan 2 orang sudah tewas dan menimbulkan kekhawatiran. Ya kita turun langsung, Pak. Itu pribadi atau bersama? Pribadi dong. Oh, pribadi. Gimana pun juga itu pribadi. Hal-hal seperti itu sering kita lakukan sebagai bagian dari bahwa kita adalah perwakilan dari masyarakat yang kebetulan dipercaya untuk memiliki akses ke Senayan ini. Dan kita harus bisa membuktikan bahwa dengan memiliki akses ke Senayan, maka saya punya akses terhadap pejabat-pejabat negara yang mampu mengatasi masalah tersebut. Ditegur sama eksekutif di sana nggak? Berbenturan. Ini kan wilayah gue, wilayah kerja gue. Kenapa lo ambil? Ya pasti ada. Ngalamin itu juga? Pasti. Oh iya ya? Gimana ceritanya? Bagaimana cara menjawab? Ya duduk satu meja ayo mau. Fine. Saya ini wakil loh. Saya mewakili masyarakat. Bapak nggak percaya dengan masyarakat. Lalu itu Bapak tidak mempercayakan pada sistem politik kita dong kan gitu.
Birokrat paling takut kalau digituin, Pak. Nah, sekarang saya mau coba tanya ke Bang Indra nih, agak sedikit serius nih. Ya. Sebenarnya apa saja sih jenis kunjungan kerja anggota dan seperti apa mekanismenya serta tentang penganggarannya di masing-masing kunker itu? Ya, memang kunjungan kerja itu dibagi dalam beberapa kegiatan ya. Sebenarnya kalau seorang anggota dewan yang dia memang sangat ketat gitu ya, itu dalam 1 tahun itu matriks tentang kegiatan tuh hampir nggak ada waktu untuk santai-santai. Iya. Itu penuh sekali ininya. Ada kunker spesifik, kunker perorangan, ada kunker komisi, gitu ya. Ada kundapil gitu ya. Jadi kunker-kunker itu adalah mandat yang ada dalam aturan yang sudah digariskan di dalam arah kebijakan umum penggunaan anggaran. Dalam konteks kunjungan komisi kalau ke daerah, itu apa yang dilakukan? Biasanya kita akan menangkap dulu aspirasi. Contohnya, waktu saya dibawa oleh Bakti ke NTT untuk melihat penanaman kabel fiber optik bawah laut, kita kan pengen tahu masuk lautnya dari mana sih, gitu. Kan kita ini orang awam, kita bukan ahli teknik. Ternyata untuk memasukkan kabel fiber optik ke dalam laut itu nggak cuma sekedar dilempar ke laut terus ngejar sendiri gitu, enggak. Pemerintah mesti membangun sebuah terowongan khusus. Ya. Terowongan itu masuk ke dalam, nanti di dalamnya ada pipa lagi ke dalam, itu yang betul teknologinya luar biasa. Nah, ini yang sering kemudian tidak diketahui juga oleh masyarakat dan bahkan oleh anggota DPR. Ya. Begitu kita melihat seperti ini, maka mengerti, rupanya dibuang ke sini uang senilai puluhan triliun itu. Iya kan? Ya. Ya kan? Hasil dari kunker lalu Hasil kemudian dibuat jadi laporan. Nah, Tentu disitulah peran dari para TA komisi, TA fraksi, TA anggota itu bersama berkumpul bikin laporan komprehensif sehingga nanti pada masa-masa sidang tertentu dilaporkan. follow up-nya kalau misalnya ada masalah. Berdasarkan hasil kunjungan kami, contohnya nih, waktu saya di Badan Legislasi, saya melakukan kunjungan tentang pengelolaan sampah dalam rangka revisi Undang-Undang Nomor 8 tentang sampah. Maka berdasarkan kunjungan kita, maka keluarlah 10 rekomendasi kita. 10 rekomendasi nanti akan diakomodir ke dalam revisi Undang-Undang tentang sampah tersebut. Ini untuk kalau dengerin beliau ya, Iya. punya passion seperti kata Pak Indra gitu ya. Iya. Anggota DPR itu lebih banyak kumpul di ruang RW daripada di rumah tangga sendiri ya. Kayaknya begitu sih. Iya Pak, bahkan bikin rumah tangga di setiap RW. Dia tahu saya mau nanti ke situ, langsung dipotong. Kayak operator mendadak. Oh, misalnya Kang Farhan punya tim, bisa kirimkan kegiatan Kang Farhan, kita akan jadikan. Nah, saya kira nanti saya sudah programkan tadi malam sudah dengan teman-teman dari Biro Pemberitaan sudah kami komunikasikan juga. Target saya 3 bulan ke depan nanti akan kita siapkan website agregasi itu pada semua kegiatan, pada semua platform DPR akan kita perlihatkan bagaimana kerja-kerja DPR yang sesungguhnya. Tapi dalam jangka pendek nanti tadi Bang Indra udah sampaikan juga rencana-rencana. Kalau masalah viralnya biar sama kita aja. Iya. Jangan dipikirin. Kita nggak jago bikin viral. Oke. Sepertinya kalau diteruskan memang tidak ada akhir nih ngobrol. Iya benar. Tapi karena memang waktu juga yang membatasi dan di bagian akhir ini tugas Kang Maman adalah menyimpulkan Notulen dan quotes yang luar biasa. Ampun. Inilah kalau lagi RDP ini yang paling ditunggu-tunggu nih. Itu gak kalah seru tuh, kesimpulan. Berantemnya luar biasa. Oh iya. Mohon jangan dibantah. Ini prerogatif. Ini belajar dari pimpinan sidang waktu Komisi 3 ketemu Pak Mahfud MD begini nih. Dari pembicaraan tadi kita bisa menemukan poinnya bahwa reses itu jelas tegas, kata dasarnya bukan res atau rehat, melainkan bekerja di luar gedung atau kantor untuk dengar, tampung, serap aspirasi warga, aspirasi konstituen di dapil masing-masing. Ingat dan catat sekali lagi, saya menyingkatnya dengan fungsi deteksi. Dengar,
tampung, serap aspirasi konstituen. Bukan instrumen untuk semata tampil hingar-bingar, vakansi, apalagi flexing. Juga sejatinya bukan untuk ambil alih tugas eksekutor, tapi untuk berkolaborasi, kata Bang Farhan tadi. Meski pada praktiknya konstituen kerap kali menuntut aksi nyata serupa eksekusi yang merupakan tugas eksekutif. Jika itu pun terjadi, reses anggota DPR memang harus memberi makna. Makna yang positif bagi negeri dan positif bagi warga negeri. Luar biasa. Terima kasih sekali. Sebuah kesimpulan yang sangat mendalam dan sudah menggambarkan bagaimana sejatinya reses itu dilaksanakan oleh para anggota dewan. Terima kasih. Dan saya ingin berikan catatan dan Silakan. saya senang sekali ingin terima kasih pada rencana Bang Indra sebagai Sekjen DPR RI untuk kemudian melakukan agregasi terhadap berbagai macam kegiatan kita, juga menugaskan para petugas media di parlemen, TV dan radio ini untuk meliput kegiatan dengan sangat baik. Iya. Jadi insya Allah kayaknya nih tim saya akan dapat bisa minjem 4 kamera 4 audio canggih ini. Iya. Jadi gue punya studio dipinjemin sama DPR. Terima kasih Kang Farhan yang sudah bersedia menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukan sebagai anggota dewan untuk hadir di Ini Parlemen. Siap. Indra and Indra. Wah, bener jadi. Terima kasih. Makasih, Pak. Kan? Asli Kang Maman dan Bang Indra.